Guys, ada yang tahu cara record Jimit gak? Gimana sih? Dari yang titik 3 itu kah di bawah? Terus, Biasanya ada rekam rapat kalau ini pakai akun UI bikinnya. oh, akun UI. Bentar, Iya. bentar. Pakai akun UI aja kali ya. Ya lah, aku nggak pakai akun UI lagi. Kayaknya hostnya harus pakai akun UI deh, Kak. Terus aku harus keluar dulu atau gimana ya? Iya ya, harus keluar dulu. Bikin Bikin kayaknya mic bikin baru. room baru yang pakai akun UI gitu sih, setahu aku. Lupa. Bikin lagi deh. Ada aja deh. Materi sekarang, kan karena materi yang terakhir beluman, jadi mungkin nanti di cover di minggu depan aja. Oke, kita masuk dulu sama cost of capital dan financing decision tuh esensinya apa sih sebenarnya? Esensinya adalah gimana sih perusahaan itu mengkomposisikan meracik capital dari perusahaan mereka tuh pengennya kayak gimana sih gitu. Dalamnya itu modalnya berasal dari utangkah atau ekuitas kah gitu, penyertaan penyertaan modal orang lain gitu. Nah, kita harus nge-highlight lagi, sekali lagi, bahwa yang namanya financial manager itu tujuannya adalah untuk maximize companies dan shareholder values. Ini tuh dilupakan nggak boleh dihilangin lah dari pikiran kita, ini yang namanya tujuan utama si financial manager. Tuh. Kita masuk ke bahasan pertama yaitu cost of capital dan value of firm. Di sini bahas terkait debt, value of firm, sama WACC. Untuk pertama di Muhammad Obaidullah dia ngomong bahwa debt is cheaper than ekuitas. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat yang namanya return dari debt itu, kalau misalkan perusahaan nih, kita perusahaan ngeluarin obligasi, returnnya itu udah ditentuin di awal, predetermine. Oleh karena itu yang namanya orang ngasih utang kan biasanya gue nggak mau tahu, pokoknya baliknya segini ke gue gitu kan. Makanya itu less risky, dan kenapa kalau udah less risky berarti compensation-nya itu nggak lebih banyak gitu kan, less compensation. Beda sama ekuitas. Ekuitas itu orang tuh ngasih kepercayaan untuk menyertakan harta kekayaan mereka ke perusahaan. Makanya lebih volatile, more risky, dan more compensation kayak gitu. Oleh karena itu cost of debt (KD) di sini lebih kecil daripada cost of ekuitas. Yang kedua, ada omongan bahwa kenapa debt itu lebih murah, lebih cheaper daripada ekuitas, karena ada yang namanya tax shield atau tax benefit, di mana interest interest saat kan kalau kemarin ibunya ngomong return daripada debt adalah interest, return dari equity adalah kita bayar dividen. Kita kalau minjem ke orang kita harus bayar interest ke mereka, yield dari obligasi gitu ya kalau konvennya. Ketika interest itu dijadikan interest expense, taxable income itu akan berkurang. Jadi teksnya itu itulah yang namanya tax benefit. Taxable income kita itu berkurang, beda sama yang namanya dividen. Dividen tetap pembayaran dividen tetap disertakan gitu kan dalam si operating perusahaan. So after tax cost of debt dikali 1 min T. T-nya itu mengurangi cost of debt itu. Terus ada the value of firm is an estimate. Dia ngomong bahwa sebenarnya value of firm itu estimasi aja, estimate as the present value of all future cash inflows discounted at an appropriate rate. Kalau disimplifikasi, value of firm jadinya adalah sum daripada cash flow perusahaan dibagi cost of capital. Dan yang terakhir, overall cost of capital is WACC.
PACC itu adalah proporsi dari debt WD dikali KD plus proporsi dari ekuitas dikali cost of ekuitas. Ini udah ini kali ya umum. Terus akhirnya gimana sih perusahaan itu milih capital structure yang optimal? Apa harus ekuitas semuanya? Apa harus utang semuanya? Yang harus dipilih adalah capital structure yang bisa memberi firm itu maximize value firm dari firmnya tersebut. Ada 3 teori yang untuk mendasarkan kita harus sebenarnya perusahaan tuh optimalnya kayak gimana. Kalau di teori itu sebenarnya dia mengasumsikan tax free environment, jadi nggak ada tax. Capital structure of financing decision is simply irrelevant for the value of firm. Yang pertama, Proposition 1 itu Law of Conservation Value, di mana dia ngomong bahwa sebenarnya kue pie itu nggak nilai dari kue pie itu nggak bergantung daripada gimana dia di slice. Jadi firm value itu nggak bergantung gimana capital structure-nya itu dibagi-bagi, mau pada debt kah, equity kah, value firm itu berdasarkan apa yang dia dapat, return yang dia dapat, yang dia gain. Terus Proposition 2 dia ngomong how use of debt affect the equity beta dan how capital structure changes affect the return on equity. Berbalikan dengan si teori, traditional teori ngomong bahwa karena cost of debt itu lebih kecil daripada cost of equity, ya udah kita pakai debt aja seluruhnya capital structure kita gitu kan. Proporsi daripada debt itu akan naik. WD itu keep going keep increase. WD itu akan naik karena perusahaan yakin bahwa KD itu cost of debt itu lebih dari cost of equity. Ya udah kita gedein aja debt dari modal kita. Kalau kita gedein debt, terus nanti akhirnya cost of capital kita bakal turun, cost of capital kita bakal turun, value perusahaan akan naik. Tapi harus digarisbawahi bahwa kenaikan value of perusahaan ini bakal nggak selamanya, nggak sustain. Karena ketika orang-orang kan kalau misalkan orang mau investasi bakal ngelihat fundamental dari perusahaan. Orang ngelihat kan pasti rasio dari misalkan ya yang berhubungan dengan ini tuh debt equity ratio. Kalau misalkan DER-nya tinggi berarti otomatis capital dari perusahaan itu banyak banget dari debt kan. Orang juga mikir, wah ini perusahaan risiko banget nih, minjem semua, utang semua, apa yang bakal dia kasih kalau misalkan utangnya gagal bayar semua gitu kan. Makanya the increase dari value firm itu nggak bakal sustain karena orang juga akan nggak mau ngasih debt ataupun equity ke perusahaan kita. Oleh karena itu harus punya weight of debt-nya itu harus optimal, nggak boleh keluar ambang batas. Nah, selain itu, tapi ada yang ngomong juga, others ngomong kalau capital structure itu bukan masalah financial management, tapi urusannya si marketing. Karena gimana caranya marketing itu bikin perusahaan kita itu di mata publik itu bagus kayak gitu. Dengan sekuritasnya yang ngejual perusahaan kita kayak gitu. Ada debt and equity in Islamic finance. Guys, azan stop sebentar ya.
kita lanjut. Bahasan kedua adalah debt and equity in an Islamic economy. Yang perlu di-highlight adalah bahwa interest-bearing debt is an unethical option since interest itu nggak boleh di Islam. Kita cerita dulu kalau sama firm yang dibiayai sama debt atau obligasi keseluruhan. Kalau firm yang dibiayai sama utang, maka value dari firm itu sama dengan A per KD. Jadi bukan A per cost of capital lagi, tapi A per cost of debt. Karena semuanya dari debt. Dengan A itu adalah expected value of all possible cash flow under good and bad scenarios. Jadi dilihat bahwa cash flow ini juga tergantung sama perusahaan itu good sama bad, good apa bad scenarios-nya. Kalau misalkan dia good, ya berarti dia ngasih cash flow-nya tinggi dan ngasih return-nya itu tinggi. Kalau misalkan sebaliknya ya rendah. Nah, ini kan nggak stabil, nggak secure buat si bondholders-nya. How do we make the payment of bonds more secure and certain? Dalam Islam itu dia ngomong bahwa reduce the percentage of debt, jangan 100%. Jangan makanya perusahaan itu nggak boleh 100% dari debt, harus bring someone else equity dan memberikan yang namanya kolateral jaminan atau aset yang bisa membackup daripada perusahaan itu biar dia kalau bangkrut ada hutang-hutangnya itu bisa dibayarkan tuh. Seenggaknya hutang itu harus didahulukan. Terus ada ethical issue bahwa bondholder is less concerned about the cash flow of the business. Dia concernnya hanya ke cash flow related sama servicing dari bondnya itu sendiri. Terus di samping itu ada hiyal in Islamic debt. Apakah ethical to expect the fund provider to share in the risk of the business, especially when he or she doesn't participate in management of the business? Coba ada yang mau ngasih pendapat gak? Sebenarnya etis gak sih kita ngasih resiko ke fund provider buat perusahaan kita, padahal dia itu nggak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan kita. Coba siapa ya? Aku mau nanya sama Abil. Menurut Abil gimana? Abil dengar nggak kira-kira? Halo? Halo Iya, Kak. nggak apa-apa ya aku tanya ya. Aku cuman pengen nanya nih ke Abil. Sebenarnya menurut Abil etis nggak sih yang namanya fund provider itu dikasih resiko bisnis kita, especially padahal dia itu nggak berpartisipasi sama manajemen bisnis kita. Sebenarnya etis nggak Halo sih? Kak. Halo? Aku kedengeran nggak sih Kak? Kedengeran kok. Oh oke oke. Oke Kak. Gimana Kak? Sorry Kak tadi etis atau enggak? Etis atau enggak menurut Abil, investor-investor itu dikasih apa? Kita sharing risiko dari bisnis kita, especially padahal dia itu enggak ikut dari manajemen bisnis kita. Kalau kita perusahaan Etis. etis, kenapa Etis kira-kira? karena kayak maaf ya kalau aku salah kata. Ya, etis karena kayak ya udah kan sama-sama bareng-bareng tuh dia pemodal terus kita yang jalanin. Jadi kayak dibagi rata gitu. Oke. Nah, iya, jadi itulah apa ya ethical issue-nya di sini. Dia bisa etis, benar etis karena dia memang sudah apa ya tadi kata Abil dia udah sama-sama nyertain modal. Berarti dia percaya dong sama perusahaan kita bahwa kalau misalkan ada resiko juga dia juga siap nanggungnya. Cuman karena dia nah bedanya adalah ketika dia menganggap bahwa oh gue ngasih utang ke lo nih, lo harus ngasih gue apapun, harus untung gitu. Itulah maksudnya dilemanya ada di situ kayak gitu. Ethical issue-nya ada di situ. Nah, kalau di Islamic debt itu sendiri ada yang namanya additional procedural sama legal cost. Karena di Islamic debt itu lebih banyak kita juga ngurusin yang namanya asetnya dan lain-lain. Makanya disimpulin bahwa Islamic debt itu lebih costly daripada conventional debt biasa.
KD lebih kecil daripada KDI. Untuk di Islamic economy sendiri, the optimal capital structure under this formula would be seharusnya 100% equity. Dan ini serupa dengan approach, Miller-Mulligan approach gitu. Yang dimana dia nggak ada tax shield. Kalau nggak ada tax shield berarti dia nggak ada interest. Jadi sama kayak si Islamic kita. Dan yang terakhir, apa sih yang mempengaruhi capital structure sebenarnya? Ada tax, ada cost of bankruptcy, financial distress, asymmetric information, agency cost, dan trade-off, dan pecking order theory. Untuk tax sendiri, tadi kita udah bahas terkait tax shield-nya. Ternyata di itu juga ada direvisi lagi proposition satunya. Dia ngomong bahwa fee kalau bukan di asumsinya, kalau misalkan bukan di environment yang tax free, value firm itu adalah value if all equity finance ditambah present value of interest tax shield. Terus ada yang namanya yang kedua itu cost of bankruptcy dan financial distress. Cost of bankruptcy itu adalah biaya yang timbul ketika perusahaan itu dinyatakan bangkrut gitu. Jadi biayanya beneran exact segitu timbul ketika perusahaan bangkrut. Ini namanya direct cost dari perusahaan dan biasanya lebih kecil, small percentage of firm value. Sedangkan financial distress cost itu adalah biaya ketika perusahaan itu lagi kesusahan keuangan. Kalau misalkan perusahaan kesusahan keuangan, dia bakal merembet ke semua-muanya. Makanya financial distress ini termasuk ke indirect cost. Tapi dampaknya itu bisa lebih signifikan dibanding si bankruptcy cost ke perusahaan. Terus ada yang ketiga, faktor moral hazard sama asymmetric information, di mana misalkan perusahaan itu financial manager itu lebih tahu gimana perusahaannya dibanding investor-investornya. Yang keempat ada agency cost. Ini cost tambahan ketika misalkan butuh memonitor aktivitas perusahaan, project-projectnya, terus memberi biaya tambahan buat jaminan kolateral, terus misalkan ngedesain kontrak dengan securities kayak gitu, nambah agency cost. Yang kelima ada trade-off theory, di mana trade-off theory ini ngomong bahwa firms itu ngebalance, ngeimbangin tax advantage tadi, tax shield of borrowing against the cost of financial distress. Tapi karena di Islam itu nggak ada interest, no interest, jadinya ada no tax shield, dan makanya yang namanya teori trade-off ini irrelevant, nggak relevan dalam Islamic firm. Kalau di Islamic firm, Islamic debt itu pakai yang namanya asset back. Sukuk itu kita pakai ada asset back. So, cost of financial distress itu in Islamic firm would be minimal karena hutang-hutang itu ada backupnya. Jadi financial distress atau kesusahan keuangan itu bakal lebih minimal daripada firm yang nggak punya asset back atau fund. Dan yang terakhir ada the pecking order theory. Pecking order theory ini berangkat dari fakta bahwa manajer tahu banget terkait perusahaannya daripada investor-investor mereka. Ketika kita sebagai financial manager tahu nih, perusahaan kita industrinya lagi kuat nih, industri kita lagi kuat, misalkan sekarang industri lagi kuat apa ya? Telkom, infrastruktur itu lagi kuat sekarang. Jadi kita berani nih untuk ngeluarin debt lagi, ngeluarin debt lagi karena kita tahu bahwa iklim industri kita lagi bagus, kita bakal bisa ngelunasin utang-utang kita. Jadi kita lebih confident untuk ngeluarin debt. Nah, tapi ketika firm itu kita lagi industrinya lagi jelek dan kita ragu untuk kedepannya tuh gimana ya pemasukan kita, makanya manajer itu lebih pengen ngeluarin ekuitas, ya udah kita share aja nih kepemilikan kita dengan orang lain tuh, karena manajernya sendiri ragu kayak gitu kalau misalkan dia ngeluarin debt. Ini Islamic firm choice of capital structure itu depend dari constraint yang mereka hadapi gitu. Kalau misalkan lagi bagus, pokoknya tergantung dari concern yang firm itu hadapi.
Cost itu ada dua, direct sama indirect. Kalau direct cost bisa kayak markup murabaha, internal rate of return in jaro, profit share in mudharabah musyarakah, dividend in equity, dan issuing cost. Dan indirect cost misalkan tadi distress cost, information cost, dilution cost, dan agency cost. Dan yang terakhir, jadi dan kesimpulannya gimana sih in order to minimize cost of capital kita dan nanti naikin firm's value, ada 3 urutan yang di apa ekuitasnya dulu. Internal ekuitasnya itu berarti dari misalkan pemilik pendiri dari perusahaan itu dia menyertakan modalnya secara besar gitu. 100% dari dia misalkan. Has internal equity tapi has direct cost yang lebih besar daripada debt, tapi lower than external equity. It doesn't have any dilution, distress, or information cost. Yang kedua, urutan kedua adalah pakai debt, tapi jangan debt 100%. Debt itu mempunyai lower direct cost than internal equity but has flotation cost like external equity. It doesn't have dilution cost and information cost but has distress cost. Dan yang terakhir baru kita ngasih ekuitas kita bagi ke orang lain, ke pihak eksternal. External cost would involve high direct costs including flotation cost. Dilution cost is likely to be more in case of musyarakah bank. Dan nggak ada distress cost, but there is information cost. Kayak gitu. Ada ini 3 urutan yang direkomendasikan. Internal equity, baru pakai debt tapi tidak 100%, dan langsung external equity. Selesai. Ada yang mau nanya kira-kira untuk materi ini? Atau misalkan ada yang mau nanya buat terkait tugas akhirnya yang masih kurang ngerti bakal gimana structure Word-nya. Ini kan paper ya. Terus 15 jurnal tuh gimana? Kayak gitu banyak banget. Ada yang mau nanya? Kak, itu beneran 15 jurnal? Iya, benar 15 jurnal. Ya Allah. Sebenarnya 15 jurnal tuh maksudnya itu enggak terlalu banyak, soalnya kayak kamu pun kayak misalkan risk return ya. Risk itu apa? Return itu apa? Itu ambil dari 2 jurnal pun bisa. Jadi definisi-definisi pun itu yang paling banyak dijadiin banyak. Misalkan risk itu dari MO itu apa? Terus risk itu return dari MA itu apa? Terus nanti risk return parity itu apa? Dijelasin dari jurnal mana? Itu tuh bisa. Itu udah dapat 3 jurnal. Kayak gitu. Yang paling banyak kamu mainin bukan mainin. Kamu adjust banyak jurnal tuh biasanya di literatur review. Kayak gitu. Oh, oke, Kak. Karena biasanya terus kalau misalkan mau study case, kalau bisa study case-nya itu dari lembaga yang misalkan datanya itu yang udah kredibel ya. Jangan berita dari misalkan Tribun News kayak gitu-gitu tuh belum terlalu itu. Cuman ini biar latihan aja ya buat kedepannya tuh. Biasanya kalau misalkan data tuh dari yang source yang dari source kredibel kayak gitu-gitu. Biar lebih bagus hasilnya. Atau justifikasi daripada paper kalian. Tuh. Ada lagi nggak main? Apa sih tadi ketentuannya tadi? Bentar. Tentuannya ada yang udah semua dapat? Semuanya udah dapat kelompok belum? Topik. Pada yang belum? Siapa yang belum? Coba aku lihat. Yang udah tuh Jihan, Suci, Demi, Melin, Salwa, Rizky, Banu, Rizkia, Erlangga Iqbal,
Nabila. Abil kelompok apa? Abil kelompok apa individu tuh? Kelompok Kak, cuman aku belum nulis namanya. Oh, belum. Baru milih topik. Oke. Nanti aku nyusul ya. Iya. Terus yang belum tuh ini aja, berarti tinggal beberapa topik yang belum. Ini guideline-nya mahasiswa boleh individual atau grup, setiap topik harus terisi, susunan paper, case study, conclusion, bibliografi, judul bisa tidak sama persis. Oke, tidak ada plagiarisme. 50% diberikan maksudnya. Oke. Biasanya nanti kalian presentasi dulu nih, baru dikasih feedback, baru direvisi lagi kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Udah yang mau nanya lagi? Beda ya sama gue waktu itu, kalau misalkan tahun gue tuh karena anaknya banyak, jadi satu orang satu beneran satu titik subtopik gitu. Bukan satu bab. Jadi lebih banyak kalau satu bab bahasannya. Ya udah. Ada yang mau nanya lagi nggak guys? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja di sini buat biar pada makan siang. Insya Allah belum ada sih Kak, tapi kalau ada ntar boleh kan di PC. Boleh. PC-nya kalau bisa di WhatsApp ya. Oke, siap. Oke, Kak. Ya udah, kalau misalkan udah. Ini kalau stop record tuh dimatiin aja nggak sih? Dia bakal Iya, ntar kesimpan. nge-save sendiri. Oh, oke.